Yuk, balik lagi sama gue di channel Bramatin. Dan ya, di hari ini mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan saya update-nya untuk Bitcoin itu udah sore banget ini ya. Ini udah sekitar jam berapa nih guys? Udah jam 5 ya. Karena tadi ada acara ya dari siang ya, sore baru pulang dan sekarang baru ada waktu untuk bikin video untuk Bitcoin terlebih dahulu. Nah, untuk altcoinnya nanti mungkin akan menyusul antara Algo, CHZ ataupun XRP gitu ya. Jadi mungkin di minggu-minggu ini di channel saya akan update di beberapa koin itu ya, Bitcoin, CHZ, Algo, dan mungkin XRP, dan tambahannya juga Ethereum gitulah ya teman-teman. Jadi kisaran 5 koin itulah. Kalau menurut kalian bagaimana, bisa tulis di kolom komentar bawah video. Oke. So kemarin juga sudah saya update untuk update Bitcoin tentunya. Kemudian ada Algo dan CHZ juga untuk analisa baik secara time frame besar, yaitu daily maupun hourly time frame-nya, untuk bisa diperhatikan gitu ya, untuk jangka pendek sampai ya short sampai mid term-nya lah. Oke, jadi video kali ini akan saya awali ya, ini berita dari Watcher Guru ya, ini diupdate juga sekitar 13 jam yang lalu ya. Kalau misalkan CryptoLender BlockFi yang beberapa saat lalu juga sudah saya sampaikan ya, ini BlockFi itu udah akan mempersiapkan kalau misalkan mereka itu bangkrut juga karena efek dari FTX yang collapse teman-teman. Jadi ini merupakan hal buruk juga ya, sentimen negatif juga. Makanya market crypto itu masih benar-benar tertekan karena efek domino dari FTX itu masih berangsur-angsur muncul gitu ya, belum benar-benar mereda. Ya, jadi buat teman-teman sekalian ya, harap lebih bersabar lagi gitu. Next lagi sebentar, apalagi sebentar ya, saya scroll lagi. Nah ini ya, ini untuk Genesis ya. Kemudian ada Genesis sama satu lagi apa gitu yang menghentikan withdraw tahun Genesis sama Gemini ya, Gemini kalau nggak salah itu juga sedang memperhentikan ya, atau menghentikan withdraw, jadi lagi nggak bisa withdraw ya. Ini juga memberikan suatu kekhawatiran juga ke market ya, takutnya mereka menyusul ya, seperti FTX gitu ya. Belum lagi CRO yang sekarang memang kabar beritanya kan lagi adem ayem nih ya, sampai nanti dia adanya pembuktian gitu kan. Jadi ya market benar-benar masih was-was banget lah ya. Kita belum bisa mengharapkan untuk market itu to the moon atau dan lain sebagainya. Oke, ini untuk berita seputar exchange. Nah kemudian ini ada sentimen positif sebenarnya dari Presiden El Salvador ya, Nayib Bukele ya. Ini di tweet 17 November ya, dia akan membeli 1 Bitcoin ya setiap hari itu mulai besok teman-teman ya. 1 Bitcoin setiap hari ya, atau per harinya mulai besok ya. Jadi ini kan berarti adanya sentimen positif lah ya dari Nayib, dan juga di follow up Justin Sun juga mau ikut nih teman-teman ya. Jadi mereka juga mau mengikuti jejak si Nayib untuk membeli setiap hari Bitcoin, perharinya 1 lah, kurang lebih seperti itu. Nah ini kan memang sentimen positif ya. Mungkin teman-teman juga bakalan berpikir apakah nanti atau mulai besok lah ya mereka mulai beli Bitcoin kemudian sentimennya akan positif. Ya menurut saya masih kurang ya, sentimen positif ini masih kurang untuk ngebawa market crypto itu lebih lagi bisa recovery lebih lagi dari FUD ataupun bola saljunya dari si FTX. Karena kita tahu juga waktu El Salvador itu mau meresmikan gitu ya, melegal tenderkan Bitcoin, malah didam. Takutnya nanti mereka ini udah siap beli dan lain sebagainya, orang-orang ikutan gitu ya, malah ada segelintir orang memanfaatkan momen tersebut untuk ngedam lagi teman-teman ya. Jadi kita mengingat juga waktu itu Nayib istilahnya positif ke Bitcoin yang mau melegalkan, malah di hari hanya didam teman ya. Jadi inti untuk waspada sama teman-teman sekalian gitu. Kalau misalkan kita lihat dari pergerakan-pergerakan yang lalu, bisa aja nanti malah dam mulai besok gitu ya, bukan malah pump yang kita dapat, malah dam ya. Ini untuk antisipasi aja gitu. Jadi kalau misalkan ngelihat harga lagi naik, posisi sekarang gitu ada altcoin yang naik, itu jangan dikejar dulu, sabar aja dulu ya gitu ya, menurut saya gitu teman-teman. Nah kemudian kalau kita pergi ke analisa teknikalnya, mungkin sekarang ini saya nggak untuk analisa di XY kemudian USDT dominance dan sebagainya, karena memang kita bisa melihat sendiri ya, ketika memang dolar itu turun, Bitcoin malah turun ya. Kalau misalkan dolarnya itu nanti naik, ada possible naik seperti yang kemarin saya sampaikan, malah Bitcoin atau market crypto akan kembali lebih tertekan lagi ya. Takutnya kan seperti itu, mendingan lebih sabar lagi aja menurut saya pribadi. So ini adalah analisa kemarin ya. Di sini saya sampaikan 3 skenario untuk si Bitcoin. At least ya skenario-nya dia memang koreksi, retest lagi ke box hijau biru ini, kemudian mantul teman-teman. Nah pemantulan di sini
Ya, pemantulan di sini kemarin saya ada sampaikan. Kita bisa lihat beberapa skenario. Entah di kisaran $17.000 itu dia kena reject, ya ini garis merah ini. Kemudian dia masuk kandang lagi. Ya, ngetes lagi ke kisaran 15.500-an sampai $16.100. Itu untuk skenario buruk pertama. Lalu kedua yang sedikit lebih bagus lagi, dia masih lanjut mantul lagi sampai at least ke strong resistance-nya. Secara daily time frame di box hijau di kisaran 17.600 sampai $18.100. Kemudian dari area situ dia kena reject. Maybe retest lagi kisaran 16.800 sampai $17.000 ya. Itu skenario kedua. Lalu skenario ketiga, dia mampu break, reclaim area strong resistance-nya di box hijau. Kemudian dia retest lagi untuk melanjutkan penguatan yang maybe ngejar 19.500, $20.000 dan lain sebagainya. Ya, jadi memang kemarin juga sudah saya sampaikan. Oke. Jadi kalau misalkan untuk skenario pertama ini dia kejadian gitu ya, besok didam lagi atau turun lagi, ya ini adanya possible untuk dia masuk kandang lagi, retest ke box warna biru, dan itu adanya potensi untuk triple bottom ya. Jadi di sini bottom 1, ini kedua ke retest, dan ya potentially kalau dia benar ya ke seperti tanda panah merah ini, ya ini potentially retest untuk ketiga. Jadi ini bisa terbentuk triple bottom, untuk reboundnya bisa dibilang lebih kuat lagi gitu ya. Tapi kalau worst case skenario-nya bagaimana bro? Ini kan cuman sampai sini ya worst case skenario-nya. Kita lihat dulu reaksinya dari area sini, apakah ya walaupun memang sudah murah, apakah dari area situ adanya minat beli dari whales atau pemain besar untuk ngesorong lagi harganya bisa mantul. Nah, at least seperti ini. Beda panahnya, kurang lebih seperti ini. Mantul teman-teman. Ya, atau malah dari area situ nggak ada yang tertarik, nggak ada demand yang nahan penurunan si Bitcoin, maka area itu jebol dan berpotensi untuk visit the next target seperti 14.500-an atau bahkan lebih bawah lagi ya, seperti yang info kemarin-kemarin itu sekitar $13.000, $13.100 ya. Jadi ini untuk skenario terburuknya. Tentunya balik lagi, ini adalah support yang benar-benar krusial di sekitar 15.500-an sampai $16.000 untuk si Bitcoin secara daily time frame. Ya, itu dulu aja yang benar-benar perlu kita pantau. Apakah triple bottomnya aktif atau invalid untuk dia melanjutkan soar lagi ke 14.000, ke 13.000 dan lain sebagainya. Ya, jadi benar-benar ini perlu sekali diperhatikan. Ya, karena memang sejauh ini secara daily time frame, walaupun memang dia sudah murah ya, terhitung kan murah gitu kan. Terakhir kali kita bisa lihat aja bertahan di atas $18.000. Sekarang di area sini aja walaupun ada reboundnya pun benar-benar terbatas. Ya, ditambah lagi dengan efek domino dari FTX yang belum usai ke market crypto. Jadi ya kita lebih berhati-hati aja. Mungkin buat teman-teman saya lebih sarankan untuk sabar dulu, melihat reaksi juga, dan mungkin bisa cicil atau average ya buy-nya di beberapa area penting ataupun support kuatnya si Bitcoin. Ya, istilahnya DCA atau cicil beli. Ya, kurang lebih seperti itulah. Ya, kenapa seperti itu berlakunya? Ya, takutnya kan nanti dari area situ nggak sempet mantau lagi kan, nggak bisa mantau terus-terusan, malah mantul rugi, ketinggalan. Nanti udah naik tinggi bingung lagi beli di mana. Kan kurang lebih seperti itu. Jadi buat teman-teman yang masih istilahnya mau lebih wait and see dan lain sebagainya, bisa menunggu di beberapa area support penting dan krusialnya si Bitcoin untuk melakukan DCA. Itu teman-teman ya. Jadi palingan ini sekilas bahasan Bitcoin secara daily time frame. Next ini untuk Bitcoin secara hourly, secara time frame 1 jam. Jadi kemarin ya, ini pembahasan saya kemarin, ini volumenya juga akan saya hapus aja atau hilangkan dulu ya, saya hide. Oke, jadi kemarin tuh saya ada info ke teman-teman sekalian, kalau misalkan kalian nonton sampai akhir ya. Di sini ketika dia kena reject ya dari box orange ini, di mana sebelumnya menjadi area support and resistance yang kuat untuk si Bitcoin ini, at least kisaran 16.900 sampai $17.100. Ya, dari situ terakhir kali di sini dia kena reject, kemudian muncul red candle besar. Kemudian memang dia naik, tapi kenaikannya pun kalau misalkan diperhatikan dengan seksama ini lebih melandai. Ya, nggak ekstrim mantulnya, kurang lebih kalau mantul ekstrim tuh kayak gini nih. Ya, nggak impulsif lah, tapi secara korektif. Kita bisa bandingkan nih, ya penurunannya waktu tanda panah turun ini sama waktu dia naik atau mantul secara perlahan. Jadi memang adanya possible untuk si Bitcoin kembali tertekan. Nah, memang dia turun teman-teman, tapi belum achieve ke target di box warna hijau ini. Ini di sekitar 16.180 sampai $16.290. Ya, di kisaran situ belum kecapai. Dia udah cuman sampai $16.390 aja udah mantul. Cuman yang sekarang perlu diperhatikan adalah
Ya, yang perlu diperhatikan adalah proses mantuna dia pun di sini ketahan kembali nih di EMA 34 dan 55, teman-teman. Ya, makin lama dia kena reject lagi. Ya, jadi memang masih adanya possible untuk si Bitcoin at least ya dia lanjut turun ngetes lagi nih di area support sebelumnya atau terakhirnya ketika dia berusaha nembusin 17.100 dolar. Berarti kan di sini adanya buying power yang lumayan. Dan itu juga yang perlu kita pantau, apakah dari area situ kembali orang yang sama mempertahankan harganya si Bitcoin untuk mantul lagi, at least ngetes lagi ke strong resistance-nya terdekat, atau malah dari situ nggak tertarik dan dia bisa bablas lagi ngejar next target area di kisaran 15.800 sampai 15.900 dolar di area sini. Sebelumnya mendapati reaksi yang sangat signifikan pada pergerakan Bitcoin 14 November 2022. Ya, palingan itu aja yang perlu kita perhatikan untuk si Bitcoin ya. Jadi kalau misalkan dia lanjut turun pun berarti skenario triple bottomnya pun kecapai, dan tinggal kita lihat apakah triple bottomnya itu valid atau invalid, tergantung reaksi buyers di kisaran area ini ya. Jadi palingan itu yang pengen saya sampaikan dan share untuk teman-teman sekalian ya. Semoga bisa terbantu. Tetap semangat di tengah market yang benar-benar acak adut gini teman-teman ya. Ya semoga soon or later efek snowball ya dari FTX itu cepat berlalu dan market kripto akan recovery. Ya semoga itu yang saya pribadi harapkan buat teman-teman sekalian yang kemarin kena dampak FTX pun semoga cepat recovery dari yang lain. Itu aja, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.